Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi sahabat planter kelapa sawit dimanapun Anda berada. Selamat datang di Latif Hidayat Channel. Salam pertanian. Kali ini saya akan membahas tentang seputar pemupukan pada musim kemarau. Pemupukan pada musim kemarau ini boleh atau tidak? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, untuk pemupukan kelapa sawit adalah yang paling penting dan utama bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Ada beberapa faktor pada tanaman kelapa sawit. Pada kali ini saya akan membahas tentang pemupukan di musim kemarau. Apakah boleh atau tidak? Pada bulan ini memasuki musim kemarau di Indonesia dan di sebagian daerah di Indonesia. Nah, ini kita sudah memasuki musim kemarau. Sudah ada di beberapa daerah, sudah ada yang mulai mengalami kekeringan yang cukup parah. Untuk itu, bagi sahabat planter kelapa sawit, apakah pemupukan di musim kemarau itu boleh atau tidak? Jawabannya ada boleh dan ada tidak. Untuk pemupukan di musim kemarau ada beberapa pupuk yang boleh saja untuk dilakukan. Yang salah satunya adalah pupuk yang berupa pupuk bebatuan yang digerus secara halus dan melewati beberapa proses, yang salah satunya ini adalah pupuk dolomit dan TSP, atau pupuk unsur-unsur seperti kotoran hewan, pupuk kompos yang sudah diolah menjadi pupuk. Itu boleh-boleh saja ya sahabat. Kita melakukan pemupukan di musim kemarau yang memang pupuk tersebut tidak mengalami penguapan dan dalam pupuk tersebut. Nah, kalau apabila kita melakukan pemupukan seperti urea, KCL atau NPK, boleh nggak kita melakukan di musim kemarau? Tentu jawabannya sangat-sangat tidak dianjurkan ya sahabat tani. Jika masih ada petani kelapa sawit yang kekeh tetap ingin kita harus memupuk, itu 1 bulan sekali dalam pemupukan. Tapi tidak dilihatin pada kondisi tersebut, apakah musim kemarau ataupun tidak. Di bulan tersebut melakukan pemupukan, kita harus melihat apakah ada hujan di minggu tersebut. Minimal 2 kali ada hujan dalam seminggu, baru bisa kita melakukan pemupukan secara tepat atau secara efisien. Dalam melakukan pemupukan, nah untuk beberapa petani sawit kita harus jeli dalam melakukan pemupukan. Kita tidak bisa berpatokan kita harus memupuk sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kita harus melihat apakah itu di musim kemarau atau tidak. Ketika kita melakukan pemupukan di musim kemarau, ini sangat berpengaruh pada tanaman kelapa sawit itu sendiri. Karena unsur senyawa dalam pupuk itu tersebut akan hilang karena penguapan pada pupuk tersebut. Maka pemupukan di musim kemarau sudah mahal-mahal membeli pupuk, unsur haranya pada pupuk tersebut akan hilang. Nah, bagaimana pemupukan dengan sistem benam? Kalau untuk pembenaman atau sistem penggali tanaman kelapa sawit sangat-sangat menguras tenaga ya sahabat tani dan dana yang dibutuhkan. Karena melakukan pemupukan dengan cara pembenaman, walaupun dilakukan pembenaman, tapi di saat musim kemarau sangat-sangat tidak efektif ya sahabat tani. Karena melakukan pemupukan pada tanah yang kering, yang jadi
sama saja kita melakukan pemupukan itu unsur haranya akan hilang walaupun dilakukan pada musim kemarau. Sangat-sangat tidak efektif dan sangat-sangat tidak efisien ya sahabat tani. Dan bagaimana kita melakukan pemupukan dengan sistem dikocor atau dicairkan? Oke, apabila melakukan dengan sistem kocor memang sangat-sangat berbahaya ya sahabat tani. Sangat-sangat berbahaya pada tanaman kelapa sawit itu sendiri, karena memang melakukan pemupukan tanpa adanya hujan, kita memaksakan untuk mencairkan pupuk tersebut, karena itu sangat berdampak pada akar yang masih muda itu. Akan mengakibatkan kematian pada akar muda tersebut. Maka akan berdampak pada penurunan produktivitas sawit itu sendiri. Dan sampai ada yang mengakibatkan terbakar dedauannya, karena akar tersebut dipaksakan dilakukan pemupukan dengan sistem kocor pada musim kemarau. Ini sangat berbahaya pada tanaman kelapa sawit kita ya sahabat tani. Ketika dilakukan pemupukan dengan sistem kocor itu sangat berdampak pada tanaman itu sendiri. Karena itu berdampak seperti racun ya sahabat tani, yang berdampak akan menurunkan produksi tanaman kelapa sawit kita. Karena kita memupuk itu tujuannya untuk menaikkan produktivitas buah kelapa sawit kita, malah mengakibatkan penurunan produktivitas buah sawit itu sendiri. Maka perlu saya ingatkan pada sahabat planter kelapa sawit, untuk pemupukan kelapa sawit itu dianjurkan pada musim hujan, musim penghujan ya sahabat tani, atau dalam seminggu itu sudah 2 kali ada turun hujan, walaupun memang kondisi kemarau. Saat ini kita melakukan pending dulu, dan kita bisa menunggu hujan. Kita bisa membersihkan lahannya dari gulma-gulma dulu ya sahabat tani, sebelum kita melakukan proses pemupukan. Karena kita melakukan pada musim hujan itu sangat perlu, tapi kalau musim kemarau itu sangat-sangat tidak efektif. Karena itu pemupukan pada musim kemarau kita harus pending dulu, karena konsep pemupukan itu bukan bagaimana melakukan pemupukan, adalah penyerapan unsur hara. Maka pada musim kemarau penyerapan unsur hara tidak efektif. Makanya kita harus melihat kondisi curah hujan minimal seminggu itu ada 2 kali ya sahabat tani, baru bisa melakukan pemupukan. Karena memang pada saat ini itu musim kemarau, sudah sebulan lebih gak ada hujan, dan ini sangat-sangat kering ya sahabat tani. Kita memaksakan melakukan pemupukan ini sangat tidak efektif. Bahkan di perusahaan atau di PT kelapa sawit, pemupukan itu dilakukan pada musim penghujan nih sahabat tani. Tidak ada perusahaan kelapa sawit itu melakukan pemupukan urea, KCL atau NPK itu di musim kemarau. Sangat-sangat tidak ada. Jadi untuk sahabat planter kelapa sawit, janganlah melakukan pemupukan dengan sistem kocor atau sistem tabur atau benam di musim kemarau, karena sangat-sangat sia-sia. Sebaiknya tunda dulu, dan setelah seminggu ada hujan minimal 2 kali, baru bisa kita melakukan pemupukan. Dan ketika musim kemarau
lakukan pemupukan hanya pupuk yang berbentuk bebatuan ya sahabat tani, seperti pupuk dolomit, TSP, dan juga bisa kita melakukan pemupukan pupuk organik seperti pupuk kandang atau pupuk tangkos. Dan untuk pupuk urea, KCl ataupun NPK sebaiknya dilakukan pada musim penghujan ya sahabat tani. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan bagikan ke sahabat planter kelapa sawit yang lainnya. Oke, terima kasih sahabat tani sudah melihat video ini sampai selesai. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.